Bukankah kehidupan itu sesungguhnya sederhana? Lahir, anak, remaja, menikah, mati, dan seterusnya. Bukankah hidup juga tidak perlu dipertanyakan? Hanya perlu mengalir apa adanya. Aku tersenyum sendiri. 30 tahun hidup dalam kegusaran. Dalam setiap aktivitas yang menuntut aku harus menjadi pemenang. Apapun itu, aku tidak senang menjadi kalah. Dan hidupku seakan hanya terdiri atas rasa menang. Kalah dan aku bagaikan sebuah bumi dan langit yang tidak akan pernah menyatu. Sekarang, dalam hening antara bau rumah sakit, antara jubah-jubah putih, aku berdiam. Tinggal dalam situasi mungkin sebuah kekalahan hidup, mungkin kalah dari diri sendiri, atau sebuah kekalahan yang menyakitkan. Kekalahan dalam misteri kehidupan yang tidak pernah aku mengerti. Dan aku tidak mampu berkata-kata. Hanya terdiri doa yang terbatas dan tak mampu terusapkan. Biar sedikit lagi itu Tuhan, bukan kehidupan itu. Aku mempertanyakan diriku sendiri. Mungkin sebenarnya dalam hidup yang tidak ada yang namanya bencana, tidak ada yang namanya kesakitan, tapi berasa begitu sakit. Mengerti setiap rahasia hidup yang sedikit-sedikit melelahkan hidup ini. Apakah dia dengan retang memberikan cobaan bagi anaknya? Atau mungkin memang nasib kita seperti ini? Aku berpikir semakin terbaring dalam diam, semakin aku tahu bahwa buruknya kehidupan hanya sekelumit kisah yang perlu kita lalui. Bukankah kehidupan yang terlalu tenang, terlalu damai, membuat kita tidak memiliki kisah? Kisah kita yang dapat kita beritakan kepada orang lain. Dan akhirnya kita tidak mampu bercerita tentang itu. Dan kebaikan Sang Pencipta dalam kehidupan kita. Kalau sekarang aku terbaring, biarlah aku petik ingatan-ingatan yang baik. Bahwa ia ingin menyelesaikan pekerjaannya yang telah lalu. Bahwa masih ada cinta yang kuharapkan. Bahwa hidup ini adalah berbagi dengan orang lain. Di antara rasa sakit yang membalut, tulang dan setitik darah kadang-kadang mengalir melalui hidung dari bibirku. Aku berusaha menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Untuk apa bersedih? Untuk apa menangis? Bila ternyata kita tidak membawa kebahagiaan bagi orang lain. Mungkin tangis itu harus usai. Tangis yang membawa aku ke dalam suasana menyalahi diri sendiri, hingga tidak mengerti betapa indahnya dunia ini, hingga lupa bahwa hidup adalah untuk mencintai dan memberi berkat untuk orang-orang yang kusayangi. Untuk mereka yang mengasihi dan tidak mengasihi aku. Diam-diam juga aku masih teringat dia. Apa ia bahagia? Apa ia sehat? Apakah ia menemukan cinta yang sejatinya, layaknya didapatkan? Apakah ia baik-baik saja?
Aku bertanya dalam hatiku. Aku memandang angin membawaku salamku padanya. Semoga ia menjadi orang-orang yang berbahagia di muka bumi. Bila keberadaanku membuat dia merasakan untuk membuatnya tidak bahagia, aku tidak akan hadir di dalam hidupnya. Setiap kali kamu ingin menangislah. Tubuhmu membutuhkannya. Menangis itu sehat dan punya banyak manfaat. Tidak perlulah membenci apalagi memelihara dendam untuk orang yang tanpa atau dengan sengaja membuatmu menangis. Berterima kasihlah, sebab dengan keberadaan mereka, kamu bisa membalikkan dirimu sendiri. Dan jangan lupa untuk berdamai dan senantiasa memeluk tubuhmu. Bukan lagi tentang tanggung jawab yang harus kamu lakukan. Dirimu punya hak untuk dicintai olehmu. Salam sayang dirimu sendiri. Sebuah penyesalan memang terkadang datang pada setiap diri manusia. Ketika ada suatu kejadian yang tidak dikehendakinya dan tidak pernah terpikir akan sebuah kejadian yang akan terjadi. Ada banyak hal yang membuat diri menjadi mengetahui sebuah penyesalan. Membuat diri sedang pelajar sekolah menengah di akhir yang menjadi pengalamannya. Dipandang orang di luar sana. Wajar aku berkata seperti ini karena memang aku sangat ingin dalam pengalaman hidup dibanding orang yang di luar sana. Karena ruang lingkup bermain bukan hanya sekolah dan rumah. Selain ini hanya sebagai settingan. Hidupku yang penuh penyesalan itu penyataan yang paling mendalam untuk diri ini, karena tak akan pernah menghargai diri yang berjalan dan menghilang.